Ya, terima kasih Maria. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita baca judul apa tadi tuh, anggota DPR foya-foya. Saya ingin bicara secara objektif. Di DPR periode 2019 dan 2024 ini adalah DPR yang sangat transparan. Seluruh sidang DPR itu bisa diakses secara terbuka oleh rakyat dengan TV parlemen, dengan Facebook, dengan YouTube, semuanya terbuka. Tidak ada rapat DPR yang tertutup ya. Sebentar, gantian dulu. Ya, semua terbuka, ya terbuka dan semua bisa menyaksikan rapat-rapat di DPR. Itu satu. Yang kedua, kalau DPR foya-foya, saya Mbak Maria saya ingin sampaikan. Kalau di gedung Nusantara 1 itu, ya di DPR RI, gedung itu dibangun tahun 85. Sekarang sudah 37 tahun. Hari ini saya naik lift nomor 1, besok saya akan mungkin naik lift nomor 2. Besok lagi saya akan naik lift nomor 3. Kenapa? Hampir tiap hari lift itu rusak. Bergantian rusak. Dan bahkan berapa anggota DPR sudah terjebak dalam lift. Itu satu. Lalu yang kedua, anggota DPR ini, mohon maaf ya, secara hak protokoler, haknya setingkat menteri Bang Faisal. Tapi ruangannya saja, kalau kita bicara foya, kita apple to apple biar fair ya. Ruangan anggota DPR itu 26 meter persegi. Anggota DPR dengan 7 staf yang melekat. Nah, dalam satu lantai itu ada 4 WC. Ya, satu lantai itu ada puluhan anggota DPR dengan ratusan stafnya. Bandingkan dengan, mohon maaf, hak protokolnya setara dengan menteri. Kita nggak usah bicara menteri. Ada menteri, ada dirjen, ada direktur eselon 2. Nah, ruangan direktur saja mungkin berkali-kali lipat lebih banyak, lebih besar daripada anggota DPR. Ditambah ada WC di dalamnya. Jadi bahkan ya Mbak, saya ingin jujur ya. Setiap hari di ruangan kami itu sudah banyak rayap dan kecoa. Tapi kami tidak mengeluh, kami terus bekerja. Nah, soal gorden saya ingin sampaikan, terus terang saya tidak tahu soal gorden ini. Tapi setelah saya pelajari memang ada aspirasi dari teman-teman anggota itu disampaikan dalam rapat BURT ke Kesekjenan. Nah, Kesekjenan yang menyiapkan anggaran, memang DPR tidak mengurus A1 3 ya. Jadi yang mentender, yang menganggarkan nanti itu Kesekjenan, lalu yang mentenderkan itu Kesekjenan. Anggota DPR taunya ada barangnya. Tapi memang diakui bahwa kualitas gorden itu memang sudah 13 tahun, ada yang 13 tahun belum diganti, ada 7 tahun yang belum diganti. Jadi intinya apa? Intinya sekali lagi ya kalau kita mau jujur, mau fair, ya kita bandingkan lah. Bahkan di rapat Komisi 4 kemarin kita mendengar kalau anggaran perjalanan dinas pemerintah itu di Kementan itu, saya baca di CNBC tadi, itu 1,1 triliun setahun. Artinya? DPR itu Komisi 4 anggaran perjalanan dan dinasnya hanya 25 miliar. Jadi jangan ya seakan-akan semua disalahkan DPR ya. Jadi anggota DPR itu tidak pernah mengeluh, kami bekerja ya. Bahkan Saudara Maknur 26 meter persegi itu kita menerima puluhan orang setiap hari. Pak Menteri, Pak Dirjen dan Pak Direktur itu tidak dipilih oleh rakyat. Mereka tidak terima konstituen dari daerah puluhan orang setiap hari. Bang Andre, kalau untuk gorden Bang, satu rumah dinas 90 juta itu angka realistis? Angka yang mungkin tidak fantastis menurut kacamata Anda? Saya terus terang tidak tahu. Silahkan saja itu diaudit oleh BPK, KPK silahkan masuk kalau memang ada pelanggaran hukum. Karena DPR tidak terlibat pengadaan. Ya, DPR tidak terlibat pengadaan. Yang disampaikan oleh BURT kepada Kesekjenan itu ada menyampaikan aspirasi anggota bahwa gorden rusak. Ya, tolong diurus. Bang Andre. Nah, yang menganggarkan ada angka 48 miliar itu Kesekjenan. Yang mentenderkan itu Kesekjenan. Jadi saya ingin meluruskan, mari kita objektif ya. Bagaimana bagusnya rumah menteri, bahkan ruangan nih. Mohon maaf, Bang Arya Sinulinga ini staf khusus Menteri BUMN ya. Staf khusus Menteri BUMN itu kalau di DPR sama dengan tenaga ahli saya. Karena Menteri BUMN itu, menteri itu adalah pembantu presiden yang ditugaskan rapat dengan DPR dengan kami. Ya, ruangan Bang Arya itu mungkin 5 kali lipat lebih besar dari ruangan saya.